bahan pangan oplosan sebetulnya bukan hal baru di Indonesia. Setelah kasus minyak goreng oplosan, kini muncul lagi kasus beras yang katanya diberi label premium dioplos juga. Dari ratusan sampel merek beras premium di 10 provinsi yang diteliti oleh Kementerian Pertanian, ternyata hasilnya 85% beras premium tidak sesuai mutu. 59% tidak sesuai HET atau harga eceran tertinggi, dan 78% tidak sesuai dengan berat yang ada di kemasan. Temuan ini bikin Menteri Pertanian Amran Sulaiman gregetan. Soalnya bukan cuma masyarakat dan juga konsumen yang dirugikan. Negara juga berpotensi rugi sampai 99,33 triliun rupiah. Ada 268 sampel. Ternyata 212 itu adalah tidak sesuai dengan standar. Tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah. Termasuk harga di atas HET. Beras curah langsung dipindahkan menjadi premium dan medium. Itu bukan oplos, karena yang dikatakan oplos dicampur. Ini tidak dicampur, semuanya beras biasa dijadikan premium. Ini adalah menurut saya tidak beradab. 14 Juli lalu, Kementerian Pertanian sudah merilis daftar merek beras premium yang diduga oplosan. Selain itu, Satgas Pangan juga sudah periksa 4 produsen beras premium. Di salah satu pasar kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada 17 Juli, ada beberapa merek beras premium yang diduga oplosan masih dijual bebas. Data Kementerian Pertanian mencatat 25% konsumsi beras di Indonesia adalah beras kemasan alias premium. Jumlahnya mencapai lebih dari 600.000 ton per bulan. Artinya ada sekitar 25 juta keluarga mengkonsumsi beras premium. Ya mudah-mudahan jangan ada lah isu gini-ginian nih. Udah pasar lagi sepi, tambah isu, tambah nggak ada yang belanja. Ya yang nggak fair lah ya. Kalau harganya kan kita harga premium. Kalau harga premium ya harusnya yang ya udah harus real, yang bagus. Tapi kalau udah dicampur-campur gitu ya nggak boleh lah. Aku sih sangat berhati-hati. Kita akan pasti pilih begini. Kalau harga premium itu sekarang dioplos nggak jelas, ya kita mendingan yang biasa aja. Menurut Guru Besar IPB University, Edi Santosa, ada beberapa ciri yang bisa dikenali untuk mengetahui kualitas beras yang kita konsumsi. Salah satunya dilihat dari kadar airnya. Kandungan air, dan itu kan di standar SNI itu kan 14%. Nah, jadi kalau misalnya kandungan airnya lebih dari itu sebetulnya dalam waktu yang singkat beras itu bisa turun mutu. Jadi semakin tinggi kadar airnya, turun mutunya semakin cepat. Nah, itu apa indikasi turun mutunya? Nah, biasanya warnanya berubah. Jadi kalau beras yang kadar airnya terlalu tinggi pada saat disimpan, itu dalam waktu 4 bulan, itu kira-kira 4 bulan ya, itu warnanya akan cenderung menjadi kusam. Nah, kemudian diikuti dengan bau yang kurang enak. Iya, betul sekali, mesti berhati-hati karena yang namanya beras premium itu mesti sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI yang kodenya 61282020. Mutunya paling tinggi, tingkat keringnya pas, bentuknya nyaris seragam, dan bebas atau tidak ditemukan ada benda asing seperti batu atau kulit padi. Dan banyak yang bilang kalau soal rasa, beras premium itu lebih pulen, lebih wangi, dan juga lebih tahan basi. Tapi ya semua itu balik lagi ke selera dan juga isi kantong masing-masing. Jangan sampai memaksakan berasnya harus premium, tapi gizinya tidak seimbang. Mahardika Utama, Sony Sulistiono.